Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Yunji. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe serta nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru saya. Baiklah, kita langsung saja masuk pada contoh soal yang pertama. Data berikut merupakan data pekerjaan dari 25 orang tua siswa di sebuah sekolah pada tahun ajaran 2020-2021. Nah, data ini akan disajikan dalam bentuk diagram garis. Untuk menyajikannya dalam bentuk diagram garis, terlebih dahulu kita membuat garis horizontal, kemudian garis vertikal. Selanjutnya kita membuat skala garis. Ingat, dalam membuat skala garis, jarak antara skala garis yang satu dengan skala garis sebelum dan sesudahnya harus sama. Selanjutnya kita lihat data pada tabel. Di tabel ada 6 jenis pekerjaan. Jadi untuk skala garis pada garis horizontal kita membuat 6 skala garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya kita menuliskan jenis pekerjaan, mulai dari petani, guru, wira swasta, TNI, Polri, dan pedagang. Jangan lupa menuliskan keterangan data yaitu jenis pekerjaan. Sekarang kita melanjutkan dengan pembuatan skala garis pada garis vertikal. Karena garis vertikal menyatakan banyaknya siswa, maka terlebih dahulu kita melihat data terendah, yaitu 2. Data tertinggi yaitu 6. Jadi, untuk skala garis pada garis vertikal, kita bisa membuat sebanyak 7. Kemudian untuk angkanya kita mulai dari 1. Jangan lupa menuliskan keterangan data yaitu banyak siswa. Langkah berikutnya adalah kita melihat data yang pertama yaitu petani. Jumlah siswa yang orang tuanya bekerja sebagai petani ada 6 orang. Jadi, yang pertama yang harus kita buat adalah membuat garis vertikal di petani. Kemudian kita membuat garis horizontal yang sejajar dengan 6. Pertemuan antar garis vertikal dengan horizontal kita berikan bulatan kecil. Selanjutnya kita melihat data yang kedua, yaitu guru. Jumlah siswa yang orang tuanya bekerja sebagai guru ada 5 orang. Jadi kita melakukan hal yang sama pada data yang pertama, yaitu membuat garis vertikal, kemudian membuat garis horizontal yang sejajar dengan 5, kemudian diberikan bulatan kecil. Hal yang sama juga dilakukan pada data ketiga dan seterusnya. Setelah
bulatan-bulatan kecil semuanya sudah terbentuk. Langkah berikutnya tinggal menghubungkan bulatan-bulatan kecil tersebut dengan menggunakan garis. Kita mulai dari bulatan yang pertama, yaitu petani. Kita sambung dengan bulatan yang kedua, yaitu guru. Kemudian bulatan yang kedua kita sambung dengan bulatan yang ketiga. Begitupun bulatan-bulatan yang selanjutnya. Inilah bentuk diagram garis untuk contoh soal yang pertama. Untuk lebih memahami tentang penyajian data dalam bentuk diagram garis, mari kita menuju ke contoh soal yang kedua. Data berikut merupakan data jumlah karyawan yang bekerja di 5 perusahaan swasta pada tahun 2000. Jumlah karyawan di perusahaan A adalah 75 orang, jumlah karyawan di perusahaan B adalah 50 orang, jumlah karyawan di perusahaan C adalah 80 orang, jumlah karyawan di perusahaan D adalah 35 orang, jumlah karyawan di perusahaan E adalah 70 orang. Data ini akan disajikan dalam bentuk diagram garis. Seperti halnya pada contoh soal yang pertama, dalam membuat diagram garis, kita perlu membuat terlebih dahulu garis horizontal, kemudian garis vertikal, dan selanjutnya adalah pembuatan skala garis. Kita mulai pembuatan skala garis pada garis horizontal. Nah, karena di sini ada 5 data, maka kita membuat skala garis sebanyak 5. Kemudian kita memasukkan nama perusahaan, yaitu perusahaan A, B, C, D, dan E. Kemudian jangan lupa menuliskan keterangan, yaitu nama perusahaan. Kemudian kita melanjutkan dengan pembuatan skala garis pada garis vertikal. Nah, melihat data yang tertinggi adalah 80. Sementara data yang terendah adalah 35. Jadi, kita bisa memulai dari angka 10. Jadi, kalau kita misalnya memulai dari angka 10, kemudian angka tertinggi adalah 80, maka kita membutuhkan skala garis sebanyak 8. Jadi kita membuat dulu skala garis sebanyak 8. Kemudian kita memasukkan angkanya, yaitu mulai dari 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Jangan lupa memberikan keterangan data, yaitu jumlah atau banyak karyawan. Nah, sekarang kita melihat pada data yang pertama, yaitu jumlah karyawan di perusahaan A adalah 75 orang. Jadi untuk perusahaan A, kita membuat garis vertikal dan untuk garis horizontal kita membuat di antara 70 dan 80. Kemudian jangan lupa memberikan bulatan kecil. Hal yang sama dilakukan pada data kedua sampai data kelima.
langkah yang terakhir adalah menghubungkan bulatan-bulatan kecil dengan menggunakan garis. Jadi kita mulai menghubungkan bulatan kecil pada data yang pertama dengan bulatan kecil pada data yang kedua. Selanjutnya, bulatan data yang kedua dengan bulatan data yang ketiga. Berikutnya, bulatan data yang ketiga dengan bulatan data yang keempat. Dan yang terakhir, bulatan data yang keempat dengan bulatan data yang kelima. Nah, inilah bentuk diagram garis untuk contoh soal yang kedua. Mudah-mudahan dengan dua soal ini bisa membantu kalian semua dalam memahami penyajian data dalam bentuk diagram garis. Sampai jumpa pada pembahasan materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.